Sebisa mungkin tidak bersuara kecuali sangat diperlukan, ya. Karena orangnya banyak dan tidak ada sound system, jadi suara saya juga sulit kalau terlalu keras, ya. Jadi kalau tidak penting tidak usah bersuara, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah malam ini menjadi pertemuan perdana kita, ya. Bagi sebagian peserta juga ada yang perdana, ya. Dan jangan jadi yang terakhir, ya. Jadi perdana dan seterusnya, ya. Karena belajar bahasa Arab itu bukan sprint, ya. Bukan lari cepat. Tapi butuh nafas panjang, ini maraton. Jadi kita butuh nafas panjang. Insyaallah kita akan mengkaji kitab At-Tatbiqun Nahwi, An-Nahwu Tatbiqi, maaf, ya. An-Nahwu Tatbiqi. Tapi pekan depan baru kita mulai, ya. Malam ini kita kasih pengantar dulu. Bagi yang belum punya kitabnya, sementara bisa pakai PDF-nya dulu, ya, sudah dibagikan lah. Ya. Sementara bisa dilihat di situ. Jadi sebelum kita masuk, kita pengantar dahulu, ya, malam ini. Ada beberapa poin yang ingin kita tekankan, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Yang pertama, bahwa kita belajar bahasa Arab ini sebagai bagian dari kita mempelajari din. Itu sebagaimana pesan Al-Faruq, ya, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari din kalian. Jadi kita belajar bahasa Arab itu bukan seperti belajar bahasa yang lain sebagai sesuatu yang netral, bukan, ya. Jadi bahasa Arab itu bagian dari din kita, thaqafah Islam, ya. Karena itu konsentrasinya nanti insya Allah bagaimana kita belajar ini untuk bisa mengakses kitab-kitab turas para ulama, ya. Ini orientasi pertama yang harus kita tekankan, ya. Jadi jangan berharap belajar bahasa Arab kita ini antum menjadi TKI, ya. Jadi kita tidak belajar percakapan secara khusus, ya. Nah, jadi keterampilan berbahasa itu kan biasanya ada 4. Ada membaca, menulis, berbicara, mendengar. Nah, kita fokusnya ke membaca, ya. Nanti kalau ini ya sedikit banyak juga nanti menulis juga ada insya Allah, ya. Tapi kalau untuk berbicara dan mendengar, nah itu bukan itu fokus kita, ya. Jadi fokus kita terutama membaca, ya, kitab-kitab turas para ulama. Bahkan Al-Quranul Karim pun juga berbahasa Arab, ya. Allah Ta'ala menyebutkan, ya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, ya, la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quranul Karim itu dengan lisan Arabi. Jadi memang harus kita pelajari, ya. Bagaimana kita bisa belajar membaca petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, ya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau sampaikan dengan bahasa Arab, ya. Bahkan Nabi SAW itu punya keistimewaan, ya, diberi oleh Allah Ta'ala namanya Jawami'ul Kalim. Ucapan-ucapan beliau itu istimewa, sangat ringkas tetapi mengandung banyak makna. Di beliau itu tidak banyak omong, Nabi itu tidak banyak omong, ya, ringkas ucapan beliau tapi maknanya luas sekali, ya. Itu diantara keistimewaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan memang kalau kita lihat aspek sejarahnya, ikhwafillah,
kaidah yang kita kenal sekarang, kaidah bahasa Arab itu disusun sebagai bagian dari penjagaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, itu sangat lekat ya. Di gramatikal bahasa Arab yang kita kenal itu kan baru disusun di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada yang mengatakan ya di akhir-akhir masa Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan di masa Bani Umayyah. Ya. Tetapi yang masyhur itu adalah di masa Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Itu ada banyak sejarahnya, sebetulnya banyak ceritanya. Ya. Kita ambil beberapa cuplikan, ya, fragmen sejarah menunjukkan betapa vitalnya bahasa Arab itu dalam ajaran Islam. Ya. Dahulu Al-Quranul Karim itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum terhimpun dalam satu mushaf, ya. Berserakan dalam berbagai media, ada dalam kulit, ya, ditulis di lembaran-lembaran kulit, ya, di pelana, di pelepah kurma, bahkan di tulang, ya, di atas batuan, ya. Itu medianya beragam. Baru di masa khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu diupayakan seluruh Al-Quranul Karim itu dihimpun dalam satu mushaf. Ya, kita kenal ya, Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, penghimpunan Al-Quran di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dipicu oleh banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat dalam satu peperangan, perang Yarmuk, ya, kalau tidak salah, dalam memerangi nabi-nabi palsu, ya, dan pengikutnya. Itu kan terkenal itu Musailamah, salah satunya Musailamah Al-Kazzab, ya. Atau ada peperangan yang memberantas mereka, lalu cukup banyak sahabat yang gugur ridwanullahi alaihim saat itu. Dia menyebutkan sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran itu syahid dalam peristiwa itu. Nah, ini kemudian membuat Umar radhiyallahu anhu sebagai muawin. Jadi Umar itu muawinnya khalifah, ya. Dalam struktur daulah Islam itu ada istilah muawin tafwid, muawin at-tafwid. Nah, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Umar kemudian melihat ini perlu kita menghimpun Al-Quran yang berserakan itu, karena yang selama ini banyak Al-Quran itu disimpannya atau dihimpunnya dalam dada para penghafal, fisudur, fisuturnya belum, dalam bentuk satu naskah itu belum. Nah, singkat cerita, itu sebetulnya alot, ya. Umar itu ketika menyampaikan ke Abu Bakar, juga Abu Bakar tidak langsung setuju, panjang ceritanya, ya. Tapi kita ringkas saja. Ringkasnya kemudian di masa itu disusunlah, disatukanlah, ya. Dalam media yang berserakan tadi digabung menjadi mushaf, ya. Hanya saja penulisan mushaf saat itu masih ala kadarnya, masih sederhana, ya. Belum mengenal syakal itu harokat, belum ada harokatnya. Bahkan bukan hanya harokatnya, belum ada titik. Jadi huruf ba, ta, sa, nun, ya itu mirip, karena tidak ada titiknya. Jadi bayangkan lafaz Ar-Rahim itu sama dengan Ar-Rajim. Bayangkan Ar-Rahim yang merupakan sifat Allah Ta'ala itu sama dengan penulisannya dengan Ar-Rajim, sifatnya syaitan, tak? Tapi orang Arab bisa membaca dengan benar. Mereka punya salikah, mereka punya zauq, ya, rasa berbahasa yang sangat kuat, sehingga meskipun tidak ada titik, tidak ada baris, bahkan huruf-huruf tertentu itu tidak punya taslis, tidak punya gigi. Nah, huruf sin itu tidak punya gigi, hanya dibuat garis, ya. Ada model kaligrafi seperti Farisi itu juga mengikuti itu, tidak punya gigi, jadi tulis basmalah itu gini saja. Nah, kan begitu saja.
Ini tidak ada titik ba, juga tidak ada giginya sin. Jadi ini bisa banyak huruf, kombinasinya ini juga bisa banyak. Tapi mereka bisa, ya, dengan salikah atau zauk yang mereka miliki. Hanya saja seiring dengan meluasnya wilayah khilafahan Islam saat itu, kan futuhat itu sangat gencar dilakukan, terutama di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Abu Bakar sebetulnya sudah dilakukan, tapi tidak semasif di masa Umar, ya, karena Abu Bakar itu lebih berkonsentrasi untuk stabilitas internal. Jadi ada orang-orang murtad, ada orang-orang yang enggan bayar zakat, orang-orang yang ikut nabi palsu, macam-macam itu gelojolak di berbagai sisi, ya. Tetapi sudah ada pengiriman pasukan ke Romawi, ya, dan Persia di masa itu. Hanya saja baru terasa penaklukan futuhat itu terjadi di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di masa Umar itulah kita tahu kalau di wilayah utara itu kan sampai ke Baitul Maqdis, wilayah Syam, yang dahulunya dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kemudian ke wilayah Persia di sebelah Persia itu timur, sampai Asia Tengah itu kan. Jadi yang kita kenal sekarang seperti Irak, ya, Iran, itu dahulunya merupakan wilayah kekuasaan Persia. Digulung habis itu di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan juga sampai merangsek ke Afrika, ke barat, masuk ke Afrika. Mesir itu berada di pangkuan Islam di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nanti di masa Utsman bahkan terus ke Eropa. Ada selat di bagian Afrika, bagian utaranya itu, selat Gibraltar itu, Jabal Tariq biasa orang sebut, ya. Nah, itu masuk ke Eropa melalui itu. Jadi di masa Khulafaur Rasyidin itu, terutama di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu meluas sekali, terasa sekali futuhat itu. Dan semakin banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Nah, masuknya orang non-Arab atau orang ajam ini masuk ke Islam, ini mereka tidak punya salikah tadi, tidak punya zauk bahasa Arab itu, tidak punya naluri berbahasa Arab, karena memang bukan orang Arab, sehingga Al-Quran itu kadang salah baca. Bahkan kesalahan baca itu bukan hanya di kalangan orang ajam, orang Arab juga ada yang salah baca, ada juga, ya. Apalagi dengan bervariasinya ahruf, ya, atau cara membaca Al-Quran, dialek Arab saat itu. Nanti di masa Utsman disatukan, ya, menjadi satu rasm, satu corak penulisan namanya Ar-Rasmul Utsmani, ya. Tetapi yang jelas dari sisi kebahasaan kemudian memunculkan masalah. Jadi orang-orang non-Arab tadi yang masuk itu menyisakan problem, yaitu salah baca. Dan banyak kasus salah baca, ya. Yang terkenal misalnya salah baca terhadap surah At-Taubah ayat ke berapa itu? Ketiga, ya, kalau tidak salah. Coba lihat lagi surah At-Taubah ayat ketiga itu atau ayat kedua, ya. Itu di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ada ayat, saya penggal saja, ya, pas di bagian yang salah, ya. Jadi ada ayat tuh bunyinya gini. Wa azanu minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbari annallaha, ya. Bari'um minal musyrikin. Minal musyrikina. Ya, ini ayatnya, ya. Baris atas ini benar, cara bacanya benar. Anallaha bari'um minal musyrikin. Arti harfiahnya apa? Sesungguhnya Allah berlepas
dari orang-orang musyrikin. Nah, yang salah itu baris bawah. Kalau di dalam Nas yang tertulis itu bacanya begini, wa rasuluhu. Tetapi dalam bacaan yang salah, jadi ada orang baca itu dengan bacaan kasroh, ini salah ya. Dan ini maknanya jadi fatal. Di waw nanti kita belajar ya, waw itu namanya wawul atof, waw yang menunjukkan penyertaan, mengikuti kata yang ada sebelumnya. Persoalannya kata Rasul yang diikutkan itu ikutnya kemana gitu. Kalau bacaan yang benar kan dia ikutnya ke Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah berlepas dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya, itu secara urutan. Tapi kalau diterjemahkan bagus, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrikin. Atau sesungguhnya Allah berlepas dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya juga berlepas dari orang-orang musyrikin. Nah, tapi karena salah baca, Rasul itu malah ikut ke sini. Jadi kalau dimanai, Allah itu berlepas dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya. Artinya Allah juga berlepas dari Rasulnya. Ya, itu fatal. Ya. Tidak ada kesalahan huruf, benar hurufnya, ya benar ya, hukum-hukum tajwidnya yang lain benar lah. Yang salah itu cuman harokat ini, ya, lam dan ha-nya. Atau kalau dibaca waqaf, salahnya cuman di lamnya. Ya. Tapi mengubah makna itu fatal sekali, salah. Ya. Harusnya Rasul gandengnya ke Allah Ta'ala, tetapi malah jadi gandengnya ke musyrikin. Ada juga misalnya kasus salah baca dalam surah Fatir. Kita bisa baca ayat tentang ulama itu ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Itu bacaan yang betul. Ya. Innama yakhsyallah. Yang betul itu kan begini. Ini fathah min ibadihil ulama. Ininya yang dhammah. Ah, tapi yang salah itu dibalik, ketuker. Ininya jadi dhammah. Ya, ini jadi dhammah. Ini jadi fathah. Fatal artinya. Kalau bacaan yang benar itu innama yakhsyallaha, Allah itu menjadi objek. Pelakunya adalah al-ulama. Sesungguhnya tidak lain yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Ya, al-ulama itu yang takut. Yang ditakuti adalah Allah. Tapi karena salah baca, bertukar. Jadi Allah mestinya yang ditakuti, akhirnya menjadi yang takut. Al-ulama yang mestinya yang takut, yang menjadi fa'il, pelaku, justru menjadi objek yang ditakuti jadinya. Kebalik jadinya. Sungguhnya Allah itu hanya takut, ya, dari hamba-hambanya itu hanya takut kepada ulama. Salah, fatal. Ya. Maka kemudian ya, jadi ada beberapa peristiwa semacam inilah ya. Intinya ada kesalahan dalam pembacaan Al-Qur'anul Karim. Sehingga kemudian ini mendorong khalifah saat itu, ada yang menyebutnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada juga yang menyebutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyusun kaidah bahasa Arab. Ya, karena ternyata kesalahan baca ini, lahan ini bukan hanya terjadi pada orang non-Arab, orang Arab juga ada. Begitu. Padahal itu di masa generasi terbaik ya, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa sahabat dan generasi tabi'in. Apalagi kalau kita bandingkan di masa sekarang ya. Semakin urgen lagi itu. Di masa itu saja sudah urgen, apalagi di masa sekarang. Yang jangankan orang ajam, orang
non Arab seperti kita. Orang Arab saja kadang-kadang tidak lagi paham bahasa Arab yang benar itu seperti apa. Ya banyak itu. Nanti kalau antum menunaikan haji atau umroh, bisa ketemu itu banyak orang Arab. Ya, di sana bahkan kesulitan dengan bahasa Arab yang asli. Antum kalau ngajak ngobrol mereka itu dengan bahasa fusha itu langsung dianggap sebagai orang terpelajar. Orang terpelajar ini. Karena bahasanya itu bahasa tinggi, fusha. Mereka berusak dengan bahasa pasar, bahasa ammiyah. Jadi di masa itu saja sudah sangat penting bahasa Arab, apalagi di masa kita sekarang. Ya. Nah ini diantaranya ya. Jadi spirit belajar bahasa Arab itu, sebagaimana spirit peletakan ilmu bahasa Arab itu tidak lepas dengan Al-Quranul Karim. Ya. Jadi bahkan dulu di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu pernah keluar kebijakan khalifah tidak boleh mengajarkan Al-Quran kalau orangnya nggak pintar bahasa Arab, kalau tidak faqih berbahasa Arab, karena tadi itu ya, kesalahan baca. Ini kita belum bicara wakaf dan sebagainya ya, baru masalah harokatnya saja fatal. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, nah ini ya kepentingan kita ya. Di bagaimana kita itu belajar bahasa Arab dengan apa? Menjadikan bahasa Arab itu sebagai bagian dari din, sebagai bagian dari agama kita ya. Bahkan tidak berlebihan kalau kemudian para ulama mengatakan salah satu faktor kemunduran umat itu karena bahasa Arab ini diabaikan. Nah, ya. Cukup jelas ya hubungan itu ya, rasanya tidak perlu kita jelaskan lagi, sangat jelas, sudah biasa dibahas. Kemunduran umat Islam karena tidak diperhatikannya bahasa Arab. Bahasa Arab sangat penting. Ibnu Khaldun ya rahimahullah taala itu menyebutkan bahwa para sahabat itu ketika memasuki suatu negeri melakukan futuhat itu bawa dua, Al-Quran di tangan kanan, bahasa Arab di tangan kiri. Dua itu. Makanya kemudian negeri-negeri yang ditaklukkan itu bertransformasi menjadi negeri yang berbahasa Arab. Bahkan ketika kekhilafahan Islam sudah tidak ada, sampai sekarang negeri-negeri yang dahulunya ditaklukkan itu masih berbahasa Arab. Meskipun asalnya bukan orang Arab. Coba tadi kita sebut Syam itu. Syam itu bukan orang Arab. Baitul Maqdis. Tapi coba ke Palestina sekarang, Arab. Ke Damaskus, ke Syria, Arab bahasanya. Atau wilayah Persia, Irak, itu sekarang masih menjaga bahasa Arab. Padahal dulunya mereka bahasanya Persia. Mesir juga sama. Kalau Anda ke Mesir sekarang, orang mengiranya Mesir itu Arab. Padahal bukan. Itu kan Afrika itu. Punya peradaban sendiri. Peradaban Mesir kan terkenal. Kenal sekali itu Fir'aun dan sebagainya. Mereka punya bahasa sendiri. Tapi ketika Islam datang, dibawa oleh para sahabat, ya bukan hanya Al-Quran, tetapi juga bahasa Arabnya. Maka negeri-negeri itu kemudian menjadi negeri yang berbahasa Arab sampai sekarang. Itu juga menjadi bukti lain, ya bukti tak terbantahkan bahwa futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sangat berbeda dengan penjajahan. Salah satu buktinya bahasa tadi. Tidak ada negeri dimanapun sekarang ini yang ditaklukkan oleh penjajah lantas mencintai penjajahnya sampai bahasanya diadopsi. Nggak ada. Ya, kecuali dipaksa. Kita dahulu di Indonesia ya cukup lama dijajah Belanda. Tapi nggak ada masyarakat kita itu berbahasa Belanda karena cinta dengan orang Belanda. Ya mungkin ada yang bisa bahasa Belanda, tapi kepentingan dahulu itu karena belajar, loh. Sekolah di sekolah Belanda. Tapi tidak ada yang cinta. Ya. Beda dengan Arab, bahasa Arab. Ya, kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri tadi itu. Kaum muslimin kekhilafahannya sudah runtuh,
sudah pecah menjadi negeri-negeri yang berbeda, bahasanya masih dipertahankan, bahasa Arab. Nah, kenapa orang Irak, kenapa orang Syam, kenapa orang Mesir itu bisa bertransformasi, mengubah satu masyarakat, satu bangsa itu menjadi Arab semua? Kenapa? Karena mereka mencintai. Nggak mungkin kalau tidak mencintai. Nah, itu terjaga betul ya sampai sekarang ya. Nah, itu beberapa pengantar kita ya, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, berkaitan dengan pentingnya ya kita belajar bahasa Arab ya. Jadi sekali lagi kita ikuti apa yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, fa'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah Arabiyah, pelajarilah bahasa Arab karena merupakan bagian dari din kalian. Allahu a'lam bissawab.